Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur batiniah, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Cak Gondrong. Tentunya masih di channel Batiniah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam pendamping, atau bagian-bagian tubuh manusia yang seringkali dijadikan rumah oleh kodam pendamping. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa-doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya. Dan mudah-mudahan rezeki kita semakin dilimpahkan. Selain dilimpahkan, dan mudah-mudahan juga rezeki yang Allah berikan kepada kita barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik para sedulur batiniah yang saya cintai, yang saya hormati, alangkah baiknya para sedulur semua yang nonton ditekan dulu tombol like-nya, dan yang belum subscribe di subscribe dulu. Mantap. Baik para sedulur batiniah, bagian-bagian tubuh manusia ada beberapa yang disukai oleh kodam pendamping. Dan untuk kodam pendamping ini, saat mendampingi manusia, mereka akan menempati salah satu bagian dari tubuh. Kenapa? Ya karena untuk rumah dia gitu. Nah, dan untuk bagian-bagian tubuh manusia ini ada beberapa yang memang sering sekali dijadikan sarang atau dijadikan rumah oleh golongan kodam. Nah, karena untuk manusia-manusia atau untuk orang-orang yang memiliki kodam, itu pasti sebelum itu sudah menyiapkan rumahnya, sudah menyiapkan rumah untuk para kodam. Nah, itu yang sering disebut dengan batin. Tapi bukan batin bukan tempat rumah si kodam ya. Itu cuma nama kiasan aja. Kita memperkuat wadah batin, itu cuma nama kiasan aja. Intinya yang kita perbesar adalah bagian-bagian tubuh yang akan ditempati oleh kodam. Seperti itu. Karena kalau bagian tubuh kita tidak diperbesar atau tidak layak ditempati sama kodam, maka kodam saat masuk dia akan kebingungan untuk mencari tempat-tempat untuk rumah dia itu, dia kebingungan. Dan kalau tidak ada yang besar atau tidak ada yang pas, dia akan misal dipaksa masuk, jadi dia akan merasa kesakitan. Dan manusia itu pun juga akan merasa kesakitan juga. Jadi seperti itu. Oke, yang pertama. Untuk yang pertama, bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam, yaitu di bagian ubun-ubun. Ubun-ubun selain sebagai pintu keluar masuknya energi, ubun-ubun ini juga sering sekali ditempati oleh para kodam. Nah, biasanya untuk kodam yang menempati di bagian ubun-ubun, maka orang yang didampingi itu untuk penglihatannya biasanya tuh tajam banget, bukan penglihatan matanya, tapi penglihatan batinnya. Untuk melihat makhluk gaib itu tajam banget. Jangankan yang jarak 2 kilo, 3 kilo, beda kota, beda negara pun akan tembus. Kalau di bagian ubun-ubunnya ini ada kodamnya, atau di bagian ubun-ubunnya ini ada sarang kodamnya gitu. Karena untuk bagian ubun-ubun itu selain keluar masuknya energi, juga di bagian ubun-ubun ini dilambangkan sebagai cakra mahkota. Apa itu cakra mahkota? Cakra mahkota adalah bagian mata batin yang paling tinggi. Dan jika kita sudah
memiliki cakra mahkota, maka untuk nerawang sejauh apapun itu akan mudah tembus. Itu kalau untuk yang di ubun-ubun ya. Tapi jarang sekali untuk kodam-kodam, apalagi yang golongan energi sedang atau energi biasa itu yang menempati sini itu jarang banget. Dan yang kedua, bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam adalah di bagian kening. Nah, di bagian kening ini selain sering kita namakan cakra ajna atau mata ketiga, di bagian kening juga sering sekali disukai oleh para kodam pendamping. Biasanya sih kalau di kening ini biasanya kayak kodam-kodam kera putih, macan putih biasanya tuh senang di bagian kening. Untuk apa? Biasanya untuk mata batin itu biasanya. Kalau kita membuka mata batin secara instan kepada ahli spiritual, itu biasanya ditarikan kodam yang memang khusus mata batin, ditarik kodam terus dimasukkan dan ditempatkan di bagian kening biasanya. Nah, jika sudah ada kodamnya di kening ini, kita nggak usah buka mata batin. Mata batin udah otomatis kebuka gitu. Karena apa? Karena ada kodam yang menempati di bagian cakra ajna gitu. Dan yang selanjutnya, bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam pendamping adalah telinga. Nah, jadi untuk telinga ini yang sudah ditempati kodam pendamping itu biasanya pendengaran kita 100 kali lipat itu lebih tajam. Jadi misalnya orang ngomongin kita itu jauh banget orangnya yang ngomongin kita bakal kedengeran gitu. Kenapa? Karena udah ada kodamnya di dalam gitu. Atau mungkin ada suara-suara gaib, bisikan-bisikan gaib, yang lain nggak ada yang dengar, ya cuman kita aja yang denger gitu. Karena di telinga udah ada kodamnya gitu. Nah, untuk selanjutnya, bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam pendamping adalah bagian hidung. Nah, untuk bagian hidung ini biasanya sih golongan kodam macan putih biasanya kalau yang di hidung. Kenapa? Karena penciumannya itu tajam banget kalau kodam macan putih. Jadi dia biasanya suka di bagian hidung. Seperti aroma makhluk gaib itu biasanya kecium banget. Saya kok malah keinget sama Roy Kiyoshi ya. Saya mencium aroma gitu. Enggak lah, bercanda. Ya sih, kalau orang yang di hidungnya itu ada kodamnya itu biasanya penciumannya tajam banget. Itu tajam banget. Sebelum ada jin yang menyerang, dia udah tahu banget, udah ngecium aromanya gitu. Kalau bakalan ada jin yang datang gitu biasanya. Nah, dan untuk selanjutnya, bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam mata. Oke, ubun-ubun, terus cakra ajna, telinga, hidung, mata. Dan untuk bagian yang mata ini biasanya ya juga bagian kodam macan putih biasanya. Kodam macan putih atau kodam singa biasanya. Kenapa? Karena kalau bagian mata itu ditempati kodam macan putih, ditempati kodam pendamping, biasanya orang-orang yang melihat kita itu bakalan sungkan. Nah, itu biasanya sih kodam macan putih, kodam singa gitu biasanya. Kalau di bagian mata, jika ada orang yang bertemu kita itu nggak bakal berani natap mata kita gitu. Mereka nggak kuat gitu kalau natap mata kita gitu. Dan juga untuk berwibawa juga, kalau ada kodam yang di mata kita, maka kita tambah berwibawa juga gitu. Oke, dan yang selanjutnya, bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam pendamping adalah mulut. Nah, jika di mulut sudah dijadikan rumah oleh kodam atau di bagian mulut ada kodamnya, maka banyak sekali orang yang bakalan terpengaruh. Entah itu pengaruhnya baik atau pengaruhnya buruk gitu. Ya biasanya sih kalau orangnya baik, terus kodam yang berada di mulut itu energinya positif, maka biasanya
orang yang seperti itu akan selalu memberikan wejangan-wejangan atau memberikan petunjuk-petunjuk yang baik gitu. Dan sekali dia ngomong itu akan dituruti oleh orang-orang yang mendengar. Kenapa? Karena suara bicaranya sudah berwibawa gitu. Karena ada kodamnya gitu. Nah, dan untuk yang energinya negatif, biasanya yang keluar dari mulut itu biasanya sumpah-sumpah gitu. Kayak pahit lidah gitu loh. Misal ada orang lewat pakai knalpot brum gitu ya. Terus karena nggak suka terus disumpahin, "Woi, mudah-mudahan jatuh loh." Biasanya gitu. Ya dia bakal jatuh beneran gitu. Kenapa? Ya karena udah kita sumpahin. Dan pas kita nyumpah itu memang kita udah ada kodamnya di dalam mulut. Pas kita ngomong, kodam yang di mulut itu bereaksi loh. Bereaksi dengan tugasnya gitu. Awas, mudah-mudahan jatuh loh. Nah, kodam yang di sini tuh keluar yang ngerjain orang itu sampai jatuh. Itu biasanya kalau untuk di bagian mulut ini. Nah, dan untuk yang terakhir, belum yang terakhir. Bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam pendamping adalah pusar. Nah, pusar. Jadi biasanya kan kalau untuk pusar sama pusar sih. Pusar biasanya kita kalau mediumisasi itu dimasukkan ke pusar biasanya. Jadi kan didorong dari atas, entah dari depan didorong ke sini atau dari belakang didorong. Itu maksudnya ke pusar biasanya sih. Jadi mungkin karena terlalu sering jadi mediator, mungkin bakalan bagus juga di bagian pusar ini. Dan ya ada juga kodam yang otomatis akan menempati pusar kalau dia suka gitu. Nah, dan untuk yang terakhir, bagian-bagian tubuh manusia yang disukai oleh kodam adalah darah. Nah, biasanya kalau untuk kodam yang menempati di bagian darah, di pembuluh darah di sini kan banyak pembuluh darah itu. Nah, biasanya kalau kodam yang sudah menempati di bagian darah itu biasanya kayak kodam-kodam golongan hitam gitu. Bukan macan kumbang ya. Jadi nanti karena macan kumbang warnanya hitam, terus golongan hitam, bukan. Biasanya kayak kodam-kodamnya orang yang suka nyantet gitu biasanya. Terus kodam-kodam, intinya yang kodam-kodam buruk gitulah, yang energinya negatif dan yang kelakuannya itu buruk gitu. Biasanya itu tempatnya di bagian darah. Dan untuk kodam yang udah di bagian darah itu biasanya terikat janji. Janjinya pun janji darah gitu. Jadi nggak bakalan terputus janjinya kalau udah memiliki janji pakai darah gitu. Itu akan sehidup semati ya sama tuannya gitu. Bahkan tuannya ini akan susah mati kalau punya ikatan janji sama kodam pakai darah gitu. Tuannya ini juga akan susah mati gitu. Oke, bagi sedulur batinnya, itu aja yang kita bahas kali ini ya. Bagian-bagian tubuh manusia yang disukai sama kodam: ubun-ubun, kening, telinga, hidung, mata, mulut, pusar, sama pembuluh darah, gitu aja. Itu yang paling disukai sama kodam pendamping. Oke, baik sedulur batinnya, mudah-mudahan para sedulur semua mengerti. Biar saya nggak percuma ngomongnya dari tadi ya. Oke, mantap. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ya bermanfaat gitulah. Saya lupa mau ngomong apa gitu. Oke. Para sedulur batinnya yang saya sayangi, yang saya hormati, jangan lupa di like, yang belum subscribe monggo di subscribe. Mantap. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.